Halo semuanya, balik lagi sama gue Victor di Monolog Pena Senja, podcast sepi yang gak tahu ada denger apa enggak. But anyway, kita tidak peduli karena yang penting lu bisa menyampaikan sesuatu. Yang penting gue bisa menyampaikan sesuatu. Dan kalau ada yang bisa denger ya bagus, kalau enggak juga gak apa-apa. Apa kabar kalian semua? Gue harap semuanya sehat-sehat. Ini gue rekam di tanggal 13 Januari. Ini adalah harinya dimana Pak Presiden Jokowi divaksin pertama kali di Indonesia, vaksin Sinovac. Dan gue nggak tahu juga, semoga aja kita berdoa supaya vaksin ini bisa ampuh, dan katanya sih ampuh, katanya bisa ngurangin sekitar berapa 65% atau berapa. Jadi kalau dari 100 orang yang divaksin, kemungkinan yang kena cuma 35 kalau nggak salah gue baca. Dari yang kalau lo nggak divaksin itu bisa 100-100-nya kena semua. Anyway, kita cuma bisa berdoa. Gua juga bukan ahli, tapi ya kita dukung lah kalau ada kebaikan yang sedang dicoba dilakukan. Ini juga buat kebaikan kita juga. Tapi di sisi yang sama, ada berita tadi gue baca, hari ini 11.000 lebih pasien baru yang terkena. Gila ya. Gue gak tahu kenapa orang-orang pada pengen rebutan dapat vaksin gimana, jadinya mereka sengaja gitu, kita banyak-banyakin aja supaya vaksinnya ke daerah kita duluan. Anyway, ini bukan podcast yang ngomongin politik dan masalah hidup dan bernegara tentunya. Gue juga gak tahu nih bakal dikasih judul apa, dan gue mengharapkan ada ide-ide dari kalian dong, apa kayak gitu yang buat dibahas, karena kalau gue mikir sendiri kadang-kadang mentok-mentok juga. Tapi ya udahlah, hari ini gue akan membahas apa yang udah mulai gue jalankan sebagai anak baru putus ya, ABP. Jadi gue cukup menjalaninya dengan cukup baik. Jadi mungkin kalian yang bisa, kalian yang baru-baru putus bisa mendengarkan ini juga ya. Gue nggak tahu ini akan works ke semua orang atau enggak, tapi karena gue putusnya bisa dikatakan cukup baik-baik, bukan cukup baik-baik, malah baik-baik, ada masalah apapun, karena kita udah tahu keputusan bersama. Kalau kalian nggak percaya ada putus baik-baik, sebelumnya gue juga agak ragu, tapi pada akhirnya makin lu dewasa, ada putus baik-baik tuh ada. Yang bikin lu nggak baik-baik tuh karena lu bikin drama aja. Tapi kalau misalnya keputusan bersama, biasanya nggak ada masalah apa-apa, sehingga nggak ada yang harus dibenci, nggak ada yang harus disesali. Satu-satunya yang tertinggal adalah masa depan yang lu harus jalanin. Dan kali ini bedanya ya nggak sama dia aja, karena kalian tahu tujuannya atau value atau nilai yang kalian pegang itu beda. Dan walaupun sedih, kita harus cukup berdewasa dengan hal itu. Setelah putus, kenapa orang kalau setelah putus tuh langsung sering ngupdate story gitu, kenapa ya? gue sejauh gue pengen mendinai itu, tapi gue sering banget jadinya, kok gue jadi ngupdate story mulu, update posting mulu gitu, kayak butuh atensi. Kayak sebelumnya lu udah punya pacar, jadi lu gak butuh atensi, tapi orang yang baru putus tuh biasanya, kata temen gue, langsung upload foto-foto yang terbaik yang dia punya gitu. Gak tau, kayaknya kayak ibarat mobil baru, mobil yang udah dibeli kemudian dijual second, jadi langsung kayak dikasih lihat semua fitur-fitur terbaiknya lagi supaya ada orang yang mau beli lagi gitu. Gak sopan banget ya orang disamain sama mobil. Tapi itu yang gue lihat. Gak tahu kalian gimana ya. Walaupun gue sebisa mungkin gue nggak mau norak gitu waktu lagi putus, ya udah. Maksudnya ketika abis putus dan lu terjebak di putus yang baik-baik, itu sebenarnya agak serba salah menurut gue. Karena kalau misalnya lu putusnya nggak baik-baik gitu ya, anggaplah lu putusnya berantem karena apa? Misalnya karena dia selingkuh gitu ya, contoh paling mudahnya. Lu tuh kalau ngupdate tuh jelas gitu, lu bisa ngupdate denger lagu, atau lu bisa ngupdate sesuatu yang agak-agak nyindir atau gimana karena kemarahan lu gitu, dan lu bisa ngupdate itu, dan lu tanpa ada rasa bersalah atau gimana pun, karena itu memang faktanya gitu. Jadi lu misalnya dia selingkuh, lu bisa update lagu ya, kangen band, selingkuh, sayangku, yang gitu-gitu kan. Dan lu gak perlu merasa bersalah dengan hal itu. Terus
Kalau misalnya putus karena apa beda agama misalnya, lu bisa nyanyi lagu Seventeen gitu, update lagu Seventeen atau apa, ku yakin kita kan bahagia gitu. Tapi waktu lo pisahnya baik-baik mungkin ada lagunya juga ya, tapi gue nggak tahu lagu apa men. Maksudnya ya kita happy dengan cara kita masing-masing, value-nya mungkin ya berbeda. Tapi gue jadi serba salah karena gue pribadi sebenarnya gue mendengarkan berbagai macam lagu dan mood gue itu tidak bergantung pada gimana ya bilangnya. Banyak orang yang suka curiga gue galau, banyak orang yang suka berasumsi terhadap sesuatu yang kita upload di internet seakan-akan itu adalah alasan sesuatu. Nah gue tuh nggak gitu, gue tuh suka random aja. Ya kalau misalnya gue lagi pengen denger lagu Chris Patih, walaupun gue lagi nggak galau, gue akan update bodo amat gitu, karena gue suka lagunya, gue suka liriknya dan lain-lain, walaupun gue nggak sedang galau. Tapi kan banyak orang menilainya ketika ngelihat itu, wah berarti nih gara-gara ini. Nah itu yang gue takutin, kayak ntar kalau gue ngupdate apa, kemarin gue lagi denger lagu Samsons gitu ya, kalian tau lah umur gue kalau kalian ngomongin selera musik dan band-band yang gue dengerin. Gue dengerin lagu Samsons yang Bukan Diriku, itu kan super duper galau banget, kayak orang gak bisa move on gitu kan, kayak orang yang berharap apa sih, cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi gue dengerin lagu itu dan enak gitu, dan karena ya kita kan gak ada apa-apa lagi, ya udah mencoba untuk update. Tapi gue mikir kayak gila, kalau gue update ini ntar gue dikira walau ku masih mencintaimu, kayak maksudnya ya gue jadi bingung, kayak gue masih cinta dibilang gitu juga enggak banget, karena ini udah beberapa minggu dan kita udah berjalan masing-masing untuk keputusan terbaik. Jadi kalau gue update ini ntar orang bakal ngira apa nggak ya gitu. Kayak lu bingung nggak sih, maksudnya mungkin karena gue aja yang error dengan selera musik dan apa yang gue update ya, kayak kalian mungkin bodoh amat, tapi itu buat gue membingungkan sih. Dan orang yang baru putus tuh yang kayak tadi gue bilang langsung kayak mencoba reselling, jadi dia sebisa mungkin tuh apa aja dihajar gitu. Maksudnya bukan dalam konteks negatif, kayak gue sekarang abis putus kayak gue luar biasa produktif, tiba-tiba gue menciptakan membuka YouTube gaming, bikin YouTube gaming di luar channel asli gue dan di luar channel Pena Senja. Dan kayak dulu waktu lagi pacaran lu merasa secure banget, kayak udahlah capek nggak usah ngapa-ngapain gitu, maksudnya lu udah ngerasa aman. Pas udah putus lu kayak value gue udah mulai hilang nih. Orang yang memverified value gue, orang yang merasa value gue ada nih udah nggak ada gitu. Maksudnya ketika lu pacaran kan ada orang yang menerima lu karena apa yang lu punya gitu. Waktu orang itu nggak ada, lu jadi mulai khawatir, jangan-jangan kehilangan lagi nih gue. Jadi gue harus tetap mempertahankan itu atau bahkan mengembangkan itu. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi akhir-akhirnya lu ngapain? Lu udah mulai mencoba apa lagi yang lu bisa. Lu mulai ngembangin diri lu lagi. Lu jadi YouTuber, langsung cover. Gue dulu yang males banget ngedit video dong. Gue sempet ngedit video lama, kemudian abis itu males banget sama pacaran tuh, ya ampun males banget. Yang tiba-tiba sekarang tuh kerjanya ngedit video mulu, dan gue merasakan kesenangan di situ. Lucu banget sih rasanya. Kayak gue tahu mungkin ini sebenarnya bukan hal yang bagus ya. Seharusnya ketika lu punya pacar, justru itu tetap harusnya lu pertahankan gitu. Dan ya semakin baik kalau misalnya pacar lu suportif akan hal itu. Lu gak boleh ngerasa secure sih. Kalau menurut gue ketika lu udah punya pacar dan lu udah ngerasa aman, take it for granted, di situ bahaya banget sih. Tapi kita manusia suka lelah lama-lama seiring berjalannya waktu. Tapi gue untuk kembali merasakan hal itu lucu aja. Kayak gila, gue kayak balik lagi ke masa-masa kuliah, masa-masa SMP SMA gitu. Kayak gue pengen mencoba melakukan sesuatu untuk memvalidasi bahwa gue tuh ya gue masih punya kemampuan lah. Setidaknya kalau misalnya ada orang yang masih mau sama gue, kayaknya masih bisa lah gitu. Karena ya lu semakin tua banyak hal yang mulai lu khawatirin. Gue udah banyak banget ngomong soal hal ini. Tapi akhirnya ketika lu baru putus, lu mengkhawatirkan hal baru lagi akhirnya. Yang tadinya lu udah ketika lu punya pacar, gue gak perlu khawatir amat soal nikah lah. Mungkin ada kekhawatirannya, tapi setidaknya jodohnya udah ada gitu, calonnya udah ada. Tapi pas lu putus, wah baru lagi nih, lu harus mulai plan A lagi, gimana cari cewek dan lain-lain. Dan tentunya pasti beda jauh banget ya pola pikir lu di masa lalu sebelum lu pacaran, apalagi lu pacarannya bertahun, hitungannya tahunan, kemudian lu harus balik lagi ke titik nol yang sekarang. Pasti
menurut gue starting point lu beda. Kayak dulu lu masih punya kriteria bla 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 bla. Semakin kesini kriteria lu akan semakin mikro, makin kecil. Kalau menurut gue kayak ya akhirnya lu tahu lah, lu bisa ngeliat value-value yang terpenting yang lu pengenin. Buat orang-orang yang udah makin tua tapi kriterianya masih banyak sih, gue nggak tahu ya, maksudnya nggak ada salahnya sih, tapi kalau kriteria lu masih yang terlalu kekanak-kanakan, gue rasa berbahaya banget. Maksudnya gimana, kayak lu masih terlalu mengandalkan apa, misalnya fisik banget gitu, kayak lu pengennya dia yang harus yang rambutnya begini padahal lu kayak udah umur 35, 30. Kayak maksudnya apakah itu masih penting gitu untuk lu pertimbangkan? Gue kesannya menggurui banget ya, gue belum setua itu jadi jangan dibahas lebih lanjut. Tapi gue pribadi gak punya kriteria khusus selain value-value terpenting. Dan gue rasa kalian juga yang pengen mencari pasangan, lu harus punya value yang, lu harus punya nilai gitu, nilai yang lu cari dari seorang pasangan. Jangan cuman lo mementingkan fisiknya atau lo mementingkan pekerjaannya, tapi sifatnya, kemudian prinsip yang dia pegang dalam menjalani hidupnya itu nggak lo lihat, hingga akhir-akhirnya lo jatuh cinta sama casingnya, tapi waktu lo mengoperasikannya, istilahnya kalau kita analogikan sebagai HP, ternyata nggak cocok gitu. Kayak ibaratnya lo orang yang suka pakai Android, lo suka casingnya Android, lo suka menjalankan Android tapi lo nggak suka casingnya, itu masih lebih baik menurut gue daripada lu nggak suka Apple tapi lu suka modelnya, tapi waktu lu pakai untuk nelpon, lu pakai untuk buka aplikasi nggak cocok. Kayak pada akhirnya kan lu pengennya yang long lasting, lu pengennya, gue nggak tahu sama kalian ya, gue sih pengen punya hubungannya tuh yang sampai tua ya. Fisik kan akan menua, tapi bagaimana kita nyambung, gimana kita sharing value, kita mempertahankan prinsip kita bareng-bareng, membangun bahtera rumah tangga, itu yang menurut gue jauh lebih penting gitu. Dan untuk hanya berfokus kepada fisik dan hal-hal itu, gue rasa ya terlalu sederhana sekali. Gue sempat bahas ini sama mantan gue juga, apa aja yang termasuk must have dan juga good to have. Dan menurut gue ini salah satu guidelines yang bagus buat kalian untuk menentukan sebenarnya idaman lu, cowok atau cewek yang lu pengen tuh seperti apa. Lu bisa spesifik di sini, tapi ya kita bisa ngeliat lah seseorang tuh mencari yang seperti apa di sini. Kayak must have itu sesuatu yang lu harus temukan di pasangan lu, di calon pasangan lu itu. Kayak kalau gue contohnya misalnya dia harus seiman, kemudian value dia di dalam hidup itu harus sama, dia harus jujur, kemudian ya hal-hal yang harus dia miliki lah, itu yang core banget, itu yang penting banget, yang menurut lu wah kalau nggak ada ini, wah nggak bisa sih, pasti nggak akan ketemu. Kemudian bawahnya ada good to have, artinya kalau ada syukur gitu. Yang kayak ganteng, cantik ya itu kalau gue masukin ke good to have. Sebaik-baiknya orang, kalau kita bisa dapat orang yang baik dan juga cantik kan siapa yang nggak mau, kalian juga pasti gitu. Tapi ketika kita ngebandingin ini, prioritasnya udah jelas bahwa yang must have yang lebih di atas. Jadi kalaupun nanti kalian ketemu yang must have-nya ada tapi good to have-nya nggak ada, itu masih bisa jadi pertimbangan. Nah di good to have-nya ini, gue rasa ya disinilah tempat kalian berkreasi gitu ya, banyak. Tapi banyak teman-teman gue yang ternyata must have-nya tuh macem-macem juga. Gue juga kaget gitu ya. Ada temen gue yang must have-nya, dia cowok must have-nya harus wibu katanya. Gue bingung sih. Tapi itu kan kembali ke tiap orang ya. Tapi kalau lu mencari pacar yang must have-nya wibu, sedangkan ada banyak nilai-nilai lain, lu udah menemukan segala kecocokan di dalam diri dia, tapi dia gak wibu, akhirnya lu gak mau sama dia, lucu juga menurut gue. Tapi anyway, itulah keputusan kita, bagaimana kita memilih, dan itu balik lagi ke lu karena nantinya lu yang akan menjalaninya. Jadi kalau lu udah mau mencoba bikin must have dan good to have-nya, you have to take the responsibility full of it. Kayak lu harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang udah lu ambil keputusan itu. Hidup perjalanan konsekuensi kan kita udah bahas di episode-episode sebelumnya. Jadi ya kalau berani mengambil tindakan, mengambil keputusan, belajarlah untuk hidup dengan konsekuensinya. Oke,
eh apalagi orang yang baru putus suka ngapain lagi ya? Suka berkarya gitu, suka caper. Enggak sih, gue mencoba deny sih bahwa gue nggak caper karena gue jijik banget ngeliat orang. Kayak maksudnya lu obvious banget lu abis putus terus lu kayak, weh gue jomblo nih, itu kayak menurut gue norak banget sih. Dan orang-orang yang kayak gitu menurut gue mereka nggak secure sama dirinya sendiri. Maksudnya mereka nggak secure dengan keadaan jomblonya. Padahal jomblo single tuh nggak masalah, nggak ada apa-apa, malah ada kenikmatannya tersendiri, ada hal-hal positif yang lo bisa ambil tersendiri juga dari situ. Nah orang-orang yang kayak gitu tuh kayak menurut gue dia sebisa mungkin kayak pengen cepet-cepet dapet pasangan baru gitu. Menurut gue norak sih, makanya prinsip itu kalau kalian kayak gitu jangan deh. Gak usah lomba-lomba abis putus cepet-cepetan dapet pacar baru biar dibilang laku. Menurut gue lebih ke arah murahan daripada laku ya. Gue selalu percaya bahwa value orang tuh lebih tinggi ketika mantannya dia lebih sedikit daripada mantannya lebih banyak. Kalau misalnya kita bandingin dua ini ya, bukan berarti gue bilang orang yang mantannya banyak udah pasti gimana-gimana, enggak. Tapi kalau ada perbandingannya, gue selalu menilai orang yang mantannya dikit itu ya artinya dia orangnya lebih matang dalam memilih keputusan, gak sembarangan, gak semuanya disikat, gak gampang terima, gak gampang juga jatuh cinta gitu, dan gak gampang pindah-pindah ke sana kemari. Sisi positifnya apa? Mungkin dia jago beradaptasi gitu ya, mungkin dia mobil amfibi gitu, jadi di mana aja bisa. Tapi gue selalu merasa orang yang mantannya sedikit itu artinya dia lebih considerate terhadap keputusan dia ambil, dia gak mau sembarangan. Walaupun ya sekali lagi, walaupun gak 100% semuanya seperti itu, bisa aja emang dia gak laku aja. Tapi gue selalu resah dan gue selalu bingung sama orang yang mencoba hidup dengan membanggakan banyaknya mantan. Gue juga gak peduli sih kalau mantan lu cantik atau apa. Maksudnya dalam sebuah hubungan pacaran tuh kan banyak banget faktornya. Lu bisa aja lu diterima karena misalnya orang tua dia punya utang gitu sama lu, atau gimana. Maksudnya emang ada, kita tuh manusia tuh ada keputusan-keputusan yang kita akan sesali di masa depan gitu loh. Jadinya yang nggak bisa diambil kesimpulan banyak dari hal itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang udah kelihatan gitu ya, oh dia mantannya gini-gini mulu nih modelnya, nah berarti lu setidaknya udah bisa mulai mengambil kesimpulan sifat dia gitu. Tapi ya buat kita bijak-bijak lah memilih pacar, jangan terlalu terburu-buru. Buat kalian yang masih jomblo, yang baru putus kayak gue, santai aja. Walaupun lu semakin tua ya udahlah, hidup lu juga masih cukup panjang kok, jadi nggak perlu terlalu khawatir nggak apa-apa, sewajarnya aja. Nikmati masa-masa jomblo lu, jangan broken ya, saran gue sih. Maksudnya banyak orang yang putus tuh broken gitu, artinya dia pas putus tuh dia langsung berubah 180 derajat. Gak tahu kenapa ya, banyak orang gue lihat kayak gitu. Ya patah hati sih patah hati, tapi jangan sampai broken segimananya. Kayak artinya walaupun mungkin itu gak bisa lu kontrol ya, karena oh gila gue patah hati banget. Kalau cewek-cewek biasanya langsung potong rambut, yang sering gue lihat langsung bajunya langsung sok-sok hot, terbuka gimana gitu ya. No judging, tapi lu hanya membuktikan betapa orang itu berdampak banget sama hidup lu, menurut gue gitu sih. Dibandingkan lu pengen bikin dia nyesel melewatkan lu yang sekarang udah jadi edgy dan seksi dan whatever. Tapi kayak seberapa banyak lu berubah saat lu putus itu kan menggambarkan seberapa dampak orang yang pernah ada di hidup lu itu, seberapa dampaknya mantan lu itu, sehingga lu bisa berubah sejauh itu karena putus sama dia, ya gak sih? Dan kalau gue gak mau ngasih kredit sebanyak itu kepada mantan yang apalagi ketika putusnya menyakiti kita, ngerti gak sih? Lu putus sakit hati sama dia sampai lu berubah segitu banyak, lu ngasih kredit banyak banget seolah-olah orang itu berarti banget di hidup lu gitu. Ya mungkin waktu lu masih pacaran iya, tapi waktu lu putus janganlah ngasih kredit sebanyak itu lagi gitu. Lu harus move on, dan lu harus, kalau lu udah nemuin value lu yang terutama, lu gak akan sebroken itu sih menurut gue. Value di hidup lu, prinsip terutama di hidup lu, apapun yang lu terjadi, banyak hal yang bisa berubah, tapi prinsip lu gak akan berubah, itu yang terpenting sih. Kayak aduh, gue suka sedih. Maksudnya gue kalau cowok-cowok biasanya brokennya gaming bla 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 dan lain-lain. Kalau cewek sih gue suka khawatir gitu, banyak cewek yang memang cowok-cowok kan bajingan semua ya.
nyakitin cewek, memanfaatkan cewek, habis itu putus si ceweknya, ditinggalin kayak gitu, kemudian langsung jadi broken, mulai mencoba membuktikan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dia buktikan, ngerti gak sih? Kayak lu nggak perlu jadi seksi untuk akhirnya lu bikin mantan lu nyesel, kok nggak perlu menurut gue. Kayak maksudnya sekalipun dia nyesel karena berdasarkan dengan nafsu gitu, kayak dia nyesel karena lu seksi aja, lu mau cuman dinilai sebagai seseorang yang seksi. Maksudnya banyak banget value yang lebih baik di hidup lo yang bisa bikin lo dinilai lebih baik gitu. Jangan cuma pengennya bikin mantan lo nyesel karena lo sekarang seksi. Menurut gue sederhana sekali gitu. Maksudnya ya berarti mantan lo mau balikan pun sama lo cuma karena lo seksi. Ya menurut gue gak worth it lah. Itu gue ngomong gitu karena banyak banget ya, maksudnya orang-orang yang cewek-cewek yang putus tuh langsung update-nya, aduh gue gak ngerti sih. Sekarang emang sosial media ngedukung yang kayak gitu sih, maksudnya gak bisa dibohongin, laki-laki tuh kan emang makhluk yang pakai mata banget. Jadi apa yang paling visual kita lihat itu yang akan kita pikirin, itu yang akan kita omongin gitu. Jadi ketika ada cewek-cewek kayak gitu, namanya cowok tuh makhluk yang mata banget, merhatiin, akhirnya terkenal dong kayak gitu-gitu. Dan ya cara terkenal termudah kan kayak gitu, kayak di TikTok sekarang gitu. Dan ya mungkin banyak juga cewek-cewek yang baru putus langsung main TikTok kemudian terkenal, akhirnya dia menemukan value lain. Tapi gue kemarin sempat lihat salah satu konten yang bagus lewat juga di TikTok, seseorang yang dia ngingetin bahwa banyak orang zaman sekarang yang pengen terkenal dengan berbagai cara, tapi mereka lupa bahwa orang itu nginget kita tuh sebentar banget, dan sangat penting memperhatikan lu mau diingat sebagai apa. Itu menurut gue bagus banget, brilian banget. Karena ya kalau misalnya dibilang mau terkenal, mungkin banyak banget cara terkenal. Lu bikin video viral yang kayak gimana pun sebenarnya bisa terkenal. Yang penting gila, yang penting out of the box, yang penting itu menghamburkan harta, yang penting itu seksi, yang penting itu cantik, yang penting itu good looking. Menurut gue bisa banget. Cuman value yang dia bilang, gue ngomongin value mulu jadi nilai terutamanya lu mau diingat sebagai apa, menurut gue itu brilian banget sih. Kayak gue sih mendingan gak usah diingat sama sekali daripada orang nginget gue dengan image yang jelek, image yang lu suka pamer, lu cuman ngandelin tampang walaupun gue gak ganteng. Maksudnya hal-hal kayak gitu, lu cuman bisa inilah, lu cuman bisa hal-hal yang, gue sih mendingan gak usah diingat sama sekali sih. Maksudnya gak usah diingat sama publik gitu. Kita kan nilai kita di antara tongkrongan, di antara teman-teman terdekat kita udah cukup. Tapi kan banyak orang yang haus akan hal itu gitu. Dan gila sih, kayak banyak orang yang iya bener juga, gue pikir-pikir mereka pengen terkenal, akhirnya apa, konten-konten pamer dan lain-lain. Lu mungkin diingat orang, tapi sebagai orang yang suka pamer, gue sih gak mau banget, gila lu. Menjadi kayak lu diingat, ini nih yang pamer-pamer ini mulu tau. Aduh, gila sih, jauh-jauh lah. Maksudnya kesombongan walaupun orang bilangnya gimmick ya, tapi lu diingat sebagai seorang yang suka pamer dan sombong tuh, aduh, enggak lah, skip lah. Karena itu waktu gue bikin YouTube pun, gue bikin ini pun, gue tahu sebenarnya bikin ini nggak akan booming dan bodo amat. Maksudnya emang itu hal yang gue pilih sejak awal. Gue malah jadi takut kalau misalnya jadi orang yang terlalu besar gitu, terlalu terkenal, follower lu banyak, ntar lu lupa diri. Gue bakal lupa diri nggak ya gitu. Gue jadi mulai takut sih sama hal itu. Ntar jangan-jangan gue kayak mereka lagi, aduh, yang kerjanya ngeberantemin komentar gitu, terus dibikin konten baru biar jadi drama. Gue takut sih, gue sempet takut sih. Semoga gue gak gitu lah ya. Sejauh ini Pena Senja walaupun udah 30.000 lebih followernya di Instagram, thank you buat kalian semua. Tapi sejauh ini gue masih megang prinsip yang sama, dan ya prinsip itu belum luntur sampai sekarang. Jadi semoga itu bekerja juga dengan konten-konten gue yang lainnya. Gue udah cukup banyak ngomong ngalor ngidul ginilah, walaupun gue gak mikirin apa judulnya, tapi waktu udah ngomong gak bisa berhenti. Ini turunan nih dari nyokap gue juga begini orang. Anyway, kalau kalian punya saran-saran apapun yang pengen dibahas, gue mungkin gak qualified untuk hal itu. Tapi kalau kalian merasa setidaknya kalian pengen denger lah ada orang yang membahas soal hal ini, hubungan kalian, percintaan dan lain-lain, ya kalian bisa request di Instagram kita. Bukan kita, Instagram gue, Instagram Penasenja @penasenja_. Semoga kalian sehat-sehat selalu.
Semoga mendengarkan ini diberkati. Yang gak denger berarti gak diberkati. Enggak lah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semoga vaksin cepetan nyampe, cepetan didistribusikan, dan cepet terbukti sehingga kita bisa mengurangi sedikit kekhawatiran kita dan kembali menjalani hidup. Itu aja dari gue, Victor. Thank you semua yang udah dengerin. We'll see you in the next podcast. Bye.